Nah sekarang kita lihat ya, ummahat, ubabat, mudah-mudahan warga masyarakat di kampung ini insyaallah terutama perempuan-perempuannya bisa ikut dengar dan mengambil hikmah. Ilmu kalau kita dapat tidak kita amalkan, tuntutannya berat di akhirat. Kita suami-suami juga perhatikan semuanya Pak ya. Sama di sini karena perempuan tidak ikut hadir di masjid, tapi insyaallah ikut dengar di rumah-rumah. Ini perlu kami sampaikan cerita tentang Sayyidatuna Aisyah, bagaimana beliau menjaga harga dirinya sebagai istri Rasulullah dan sebagai perempuan muslimah. Kita semua tahu, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah wafat dimakamkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah atau di rumah milik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ada di rumah beliau di samping masjid Rasulullah. Maka kapan beliau ngerasa rindu, pengen duduk lama, tinggal duduk baik beliau dengan pakaian rumah. Kalau di bahasa kita zaman sekarang pakai daster baik. Kalau bahasa kita sekarang tidak pakai tutup kodong, ya terbuka sebagian tubuh beliau. Kenapa? Ya di rumah. Beliau mengunjungi Rasulullah, magam Rasulullah di situ. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai wafat abah beliau, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimakamkan di samping Rasulullah, di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah juga. Maka Sayyidina Aisyah pun begitu, ketika beliau ingin duduk lama dekat Rasulullah, di sampingnya ada abah beliau. Beliau berpakaian seperti pakaian seorang perempuan di rumah. Tapi, ini garis bawahi, tolong didengar. Yang di rumah juga mudah-mudahan mendengar. Ya, kita semua sampaikan untuk anak istri kita, Pak. Tanggung jawab dunia akhirat. Hati-hati kalau masih membiarkan istri kita buka aurat, dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Walaupun depan rumah sini lah Ustaz haram, kewarung depan sini lah Ustaz haram. Karena wajib nutup aurat itu syar'i. Apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dimakamkan juga di situ di dalam rumahnya, maka wallahi ikhwan rahimakumullah, itu Sayyidina Aisyah kalau rindu pengen dekat dengan Rasulullah dengan abahnya, nutup aurat lengkap. Tak lagi pakaian biasa di rumah. Kenapa? Itu ada Umar. Ada Sayyidina Umar bin Khattab di samping Rasulullah. Emang Sayyidina Umar hidup? Enggak, Sayyidina Umar sudah wafat. Tapi saking dia menjaga nilai dirinya yang mulia, perempuan muslimah, terhadap bukan makhluk hidup, manusia yang sudah diwafatkan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene bukan muhrimnya. Ini kalau level wali, Sayyidina Umar sudah pemimpin wali sudah. Tak ada yang meragukan kehebatan, syaitan lagi takut sama dia. Tapi Sayyidina Aisyah tetap menjaga. Pada Sayyidina Umar itu kalau levelan wali di atas semua wali Allah sudah. Sahabat Nabi yang teragung setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kesepakatan sahabat sendiri tentang hal ini. Bukan cuma ulama kita menyatakan, sahabat pun sepakat. Sahabat paling mulia di antara mereka Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Ini tidak ada khilaf. Yang ada khilaf masalah yang ketiga. Kebanyakan kita ahli sunnah jamaah mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan baru Imam Ali. Namun sebagian yang bukan Syiah ya. Kalau Syiah lain cerita. Ada yang mengatakan Imam Ali nomor 3, Sayyidina Utsman nomor 4. Tapi mayoritas ahli sunnah jamaah mengatakan Utsman wa Ali. Nah, Sayyidina Umar meninggal sudah. Kalau ditanya tentang ahli surga, tak diragukan ahli surga paling pucuk. Tapi ketika Sayyidina Aisyah mau masuk ke kamar, yang mana di situ ada magam Rasulullah, magam abahnya, tapi ada di situ juga magam Sayyidina Umar. Wallahi ikhwani tolong didengar, beliau nutup aurat sempurna. Jadi hati-hati, jangan dibiarkan leher kamu kelihatan, sehelai rambut perempuan kita kelihatan oleh orang yang bukan mahram. Pahami juga mahram itu siapa, yang bukan mahram itu siapa. Kita kadang-kadang misan kita anggap bukan, dianggap mahram. Misan sepupu itu bukan mahram. Dulu mertua bukan mahram. IP kita bukan mahram. Nah ini syariat mewajibkan nutup aurat bagi perempuan-perempuan di hadapan yang bukan mahramnya. Batasan perempuan ditutup dengan sekujur tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Illa indal mihna, kecuali kalau sedang bergawe. Macam di sini, masya Allah, banyak perempuan-perempuan di kampung ini masih bantu suami turun ke sawah. Mereka boleh golong tangan sampai ke sikut, boleh golong kaki sepan sampai dekat di setengah betis, boleh. Kenapa? Untuk kerja. Itu dibolehkan dalam syariat. Perempuan kebetulan nyuci nampan, nyuci piring,
Dia harus golong tangan, tidak mungkin tidak. Kalau tidak, basah dibolehkan oleh syariat. Tapi ketika tidak ada hajat seperti ini, tidak boleh menampakkan aurat itu. Ini tolong diperhatikan ikhwani. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, kita termasuk kelompok orang yang dayus, kata Rasulullah. Tak tercium bau surga. Siapa itu laki-laki yang membiarkan keluarganya yang perempuan melanggar syariat Allah? Dibiarkannya, na'udzubillah. Jadi jangan ada istilah, ada apa-apa lah, depan sini juga, kuagong sinilah juga. Yang nyengok kau itu bukan mahram kau, haram hukumnya. Kurang apa nih Sayyidah Aisyah sebagai contoh buat kita. Sayyidina Umar itu levelan sudah gotop di atas gotop sudah. Wali yang paling super, di sampingnya ada Rasulullah, ada abahnya. Tapi beliau untuk nutup muka aurat di depan. Mayit sudah Sayyidina Umar itu. Begitu secara zahirnya kan. Di dalam kubur pula. Tapi Sayyidina Aisyah menyempurnakan nutup auratnya. Beliau tidak mau dilihat. Padahal Sayyidina Umar sudah wafat. Nah, mari kita ambil ibrah ini ikhwan. Ya, hati-hati, jangan sampai kita yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke majlis, berbuat baik Masya Allah, tapi tidak jadi masuk surga gara-gara membiarkan anak istri kita membuka auratnya di pandangan yang bukan muhrimnya. Siapa bukan muhrim perlu kita pelajari, ya, biar kita tahu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan pada pertemuan petang hari. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan anak istri kita, keluarga kita dengan berkah. Kita menyebut-nyebut nama Rasulullah, menyebut-nyebut nama keluarga Rasulullah, terutama istri Rasulullah yang kita sebutkan nama mereka dan cerita mereka sebagai nabi cerita mereka pada petang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak keturunan kita dan kita dijadikan Allah orang-orang yang mendengar nasihat dan menjalankannya. Allah menja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.